Assalamualaikum, halo dulur-dulurku, jumpa lagi ya di channelnya Aku Cantiso. Dan alhamdulillah kita sampai di rumah Si Pitung. Dan rumah Si Pitung ini masuk dalam museum kebaharian ya di Marunda Pulau. Jadi kalau kita tadi sudah ke Masjid Al-Alam, nah sekarang kita ke rumah Si Pitung. Dan memang ada 12 destinasi wisata ya di Marunda atau museum kebaharian ini. Kalau yang di darat itu adalah di Museum Rempah dekat Kota Tua, kemudian rumah Si Pitung ini dan Masjid Al-Alam yang ada di Marunda tadi nggih. Dan kalau yang lainnya itu harus ke luar dari Marunda ini menggunakan kapal. Tapi alhamdulillah kita sudah mengunjungi 2 destinasi dari 12 destinasi wisata yang ada di Marunda atau wisata bahari di situs kebaharian. Untuk lebih jelasnya bagaimana rumah Si Pitung, ayo kita ikuti jalan-jalan channelnya Aku Cantiso. Jadi memang menurut info dari Wikipedia, jadi rumah Si Pitung ini beberapa kali disinggahi oleh Si Pitung dari kejaran tentara Belanda saat beliau ini membantu orang-orang miskin. Tetapi ada informasi juga bahwa Si Pitung ini merupakan perampok ya, jadi merampoknya itu untuk rakyat miskin, jadi seperti itu, disejarahkan seperti itu. Dan memang rumah ini merupakan milik saudagar dari Bugis Makassar yang bernama Haji Saifuddin. Jadi struktur bangunan ini mirip sekali dengan rumah panggungnya suku Bugis di Makassar, meskipun mungkin ada corak-corak yang ditambahkan dari unsur budaya suku Betawi. Ini kita berada di teras depan ya, teras depan dari rumah panggung Si Pitung. Kita masuk dulu ya dulur-dulur. Jadi kalau ini sangat detail sekali ya dulur-dulur. Jadi ini berupa mungkin ornamen-ornamennya. Dan rumah Si Pitung ini sudah mengalami pemugaran, di mana dulunya sejarahnya alas dari rumah Si Pitung ini berupa bambu dan sekarang sudah diganti menjadi papan kayu yang lebih kuat. Tetapi dari bentuk bangunannya masih dijaga keasliannya. Jadi bangunannya memang seperti ini. Assalamualaikum, kita sudah masuk ke ruang tamu. Ruang tamunya seperti ini. Jadi tadi halaman depan atau teras depan kita sudah masuk ke ruang tamu. Jadi ruang tamunya seperti ini ya suasananya. Jadi memang ini masih asli, bangunannya masih asli secara desain, tetapi memang mengalami beberapa pemugaran. Tapi kalau untuk kayu-kayunya masih asli. Dan kalau rumah panggung itu memang tidak terlalu tinggi ya dulur-dulur. Kita ke sini, disorot ke tempat duduknya. Nah, dari ruang tamu kita menuju ke kamar ya dulur-dulur. Jadi memang disap-sap seperti itu ya kalau rumah panggung itu. Nah, ini kamar tidur atau ruang tidur. Kalau secara ini ya, cara perabotannya masih tradisional enggak ya? Masih kuno enggak ya? Ini kuno ya dulur-dulur. Jadi aslinya kita tidak bisa masuk. Nah dulur-dulur, dinding dari kamar tidurnya, ornamennya ini seperti ini ya dulur-dulur. Dan ini saya pernah melihat di rumah-rumah rumah kunonya Jawa ya. Jadi kalau untuk jendelanya ini beda ya. Jadi seperti ini. Kemudian jendelanya ini dari besi, pilar-pilarnya di Jawa juga ada ya. Dan kita sekarang dari kamar tidur atau tempat tidur
Oh iya, yang di dalam belum kita shoot ya dulur-dulur. Jadi di dalam ini ada beberapa perabotan, yaitu meja rias dan tempat tidur. Karena kita tidak bisa masuk, kita shoot dari luar. Oke, sudah ya. Nah, setelah dari ruang atau tempat tidur, kita ke bagian selanjutnya. Nah, di sini merupakan ruang keluarga ya dulur-dulur kalau kita lihat. Dan dulu saya pernah ke rumah panggung di Samarinda, itu juga hampir sama. Jadi depan itu teras, kemudian ruang tamu, kemudian tempat tidur, dan di sini ruang keluarga, bisa jadi untuk ruang makan, karena yang di belakang nanti pasti ada dapur. Nah, kalau di sini di Museum Si Pitung ini ada beberapa perabot alat musik tradisional Betawi ya. Ada rebana, ada tehnyan, ya seperti ini. Alat gesek ya, terbuat dari kayu jati. Nah, saya baru lihat pertama kali ini. Nah, ini rebana. Kita tidak tahu ya apakah ini yang perabot-perabot yang di rumah pitung ini memang umurnya tua atau memang hanya tiruan atau ornamen. Nah, ini ada beberapa peti. Oh, koleksi Ridwan Saidi. Siapa ya Ridwan Saidi? Budayawan ya. Ini ada almari ya. Nah, di sini ya. Oh ya, betul. Jadi di sini ruang makan ya dulu-dulu. Ini ada perabot makan. Dan ini merupakan tokoh Si Pitung. Jadi beliau merupakan jawaranya Betawi. Nah, ini sejarah singkatnya Si Pitung. Sampai Belanda itu kayak itu loh, berdukun loh untuk menangkap Si Pitung itu. Saking ini ya, saktinya Si Pitung. Nah, dulur-dulur, setelah tadi dari ruang makan atau ruang keluarga, nah bagian akhir dari rumah panggung ini adalah dapur ya. Dan ini tingginya lebih rendah, jadi kita harus hati-hati dengan kepala. Nah, di sini merupakan dapur dari rumah panggung Si Pitung. Dan di museum ini juga ada beberapa contoh perabotan dapur dari keluarga Betawi. Oke dulur-dulur, ini bagian terakhir deh dari rumah panggung, yaitu teras belakang. Jendelanya ini unik menurut saya ya, kecil. Terima kasih ya Lur sudah mengikuti Aku Cah Ndeso untuk mengelilingi Museum Kebaharian, yaitu rumah Si Pitung dari depan sampai belakang. Jadi dari depan tadi ada teras depan, ruang tamu, kemudian kamar tidur, kemudian ruang keluarga, ruang makan, sampai dapur. Dan di sini di teras belakang. Jadi monggo dulur-dulur yang berkunjung atau singgah ke ibu kota Jakarta, sempatkanlah main ke pesisirnya ibu kota Jakarta, yaitu di Jakarta Utara, tepatnya di rumah Si Pitung ini yang terletak di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Mari kita sama-sama mengenang jasa Si Pitung, karena Si Pitung ini walaupun menurut Belanda merupakan perampok dan lain sebagainya, tapi pada dasarnya beliau adalah pahlawan untuk rakyat miskin dari penindasan bangsa Belanda. Terima kasih telah mengikuti video dari Aku Cah Ndeso. Nantikan video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.